wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Acara penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Lorelindo dengan pemerintah daerah Kabupaten Sigi berupa peningkatan kualitas jalan Bora Pandere di Taman Nasional Lorelindo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dimulai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan berkahnya sehingga pada hari ini, Kamis tanggal 31 Agustus 2023, kita dapat mengikuti kegiatan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Balai Besar Taman Nasional Lorelindo dengan pemerintah daerah Kabupaten Sigi berupa peningkatan kualitas jalan Bora Pandere di Taman Nasional Lorelindo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang telah hadir. Yang terhormat, yang hadir secara online di tengah-tengah kita, Bapak Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau yang diwakili oleh Bapak Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi. Yang kami hormati Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE, Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, Direktur Pengelolaan Kawasan Konservasi, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati, Spesies dan Genetik, Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi, Direktur Bina Pengelolaan Pemulihan Ekosistem, Kasubdit Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi, Pengendali Ekosistem Hutan Ahli Madya Subdit PSKK, Pokja Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi. Dan yang kami hormati, hadir di ruangan ini Bapak Bupati Sigi, Wakil Bupati Sigi atau yang mewakili, Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Sigi atau yang mewakili, Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah atau yang mewakili, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sigi atau yang mewakili, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sigi, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sigi atau yang mewakili, Pejabat Struktural Eselon 3 dan Eselon 4 Lingkup Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, Pokja, PKS dan Humas Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, dan Bapak Ibu peserta rapat yang berbahagia. Bapak Ibu peserta undangan sekalian, izinkan kami membacakan susunan acara sebagai berikut. Pembukaan yang sedang berlangsung, menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, sambutan Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, sambutan Bupati Sigi, arahan Dirjen KSDAE, prosesi penandatanganan naskah perjanjian kerjasama antara Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo dengan pemerintah Kabupaten Sigi, foto bersama. Baiklah, kita akan beralih ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dipersilahkan berdiri. Indonesia.
Sebelum kita memulai acara kita pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala seraya berdoa. Semoga kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kita beralih pada acara selanjutnya, sambutan kepada Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, kepada Ibu Dr. Insinyur Titik Urdiningsih MSI, dengan hormat disilakan. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Dirjen KSDAE yang diwakilkan oleh Bapak Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi, yang terhormat Bapak Bupati Sigi, yang terhormat Kepala BP3D Kabupaten Sigi, yang terhormat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sigi, yang terhormat Kepala Dinas PU Kabupaten Sigi, yang terhormat Kasubdit Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi, yang terhormat Bapak Kepala Kabak Hukum Kabupaten Sigi, dan semua yang hadir dari teman-teman juga dari Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, serta seluruh hadirin yang saya cintai. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan sehingga di hari yang baik ini kita bisa hadir di sini dalam rangka penandatanganan perjanjian kerjasama pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan transportasi terbatas berupa peningkatan kualitas jalan Bora Pandere di Taman Nasional Lorelindo antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pemerintah Kabupaten Sigi. Bapak dan Ibu serta tamu undangan yang saya hormati, luas Taman Nasional Lorelindo yaitu 215.733,7 hektar, di mana 54,8%-nya adalah merupakan dari Kabupaten Sigi seluas 118.221 hektar yang berbatasan dengan 8 kecamatan dan 48 desa. Di antara desa-desa tersebut, masyarakat menggunakan jalan existingnya yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo sebagai akses dalam rangka pemenuhan kebutuhan, khususnya akses perekonomian. Salah satu jalan existing tersebut adalah Jalan Bora Pandere yang berada di dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo. Jalan ini memiliki peran penting dalam menunjang pembangunan di Sulawesi Tengah pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sigi, terutama sebagai jalur mitigasi bencana alam serta pembangunan di sektor ekonomi, sosial budaya maupun pariwisata. Bapak dan Ibu yang kami hormati, mohon izin saya menyampaikan historis sedikit tentang seluk jalan perjalanan dari penandatanganan PKS ini. Di tahun 2023, pemerintah daerah Kabupaten Sigi melalui Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah berencana untuk melakukan peningkatan kualitas Jalan Bora Pandere. Pada tanggal 9 Mei 2023, Bapak Bupati Sigi beserta jajarannya melaksanakan audiensi dengan Dirjen KSDAE di Gedung Manggala Wanabakti, dan selanjutnya Bapak Bupati juga menyampaikan permohonan untuk kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan, yaitu berupa peningkatan kualitas jalan existing ruas Bora Pandere di dalam Taman Nasional Lorelindo, yaitu pada tanggal 9 Mei 2023.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada prinsipnya telah memberikan persetujuan atas permohonan tersebut pada tanggal 26 Juni 2023 peningkatan kualitas jalan di atas nota dinas dari Dirjen KSDAE. Kemudian tanggal 22 Juni 2023 ditindaklanjuti oleh Bapak Dirjen KSDAE, yaitu memberi atau melimpahkan kewenangan yang bersifat delegasi kepada Kepala Balai Taman Nasional Lorelindo untuk penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Surat persetujuan tersebut memiliki beberapa persyaratan. Salah satunya adalah peningkatan kualitas ruas jalan Borapandere sepanjang kurang lebih 4,62 km dengan lebar badan jalan maksimal 6,5 meter di kawasan Taman Nasional Lorelindo. Hal ini mengacu pada Peraturan Nomor 23 Tahun 2019, yaitu tentang jalan strategis di kawasan hutan, dan beberapa persyaratan lain yang telah dituangkan dalam perjanjian kerjasama yang akan kita tanda tangani pada kesempatan ini. Perjanjian kerjasama ini menjadi salah satu momentum hadirnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menunjang kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Sehingga penting untuk bersama-sama menjamin peruntukan jalan ini agar dimanfaatkan sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian kerjasama ini, di mana telah melalui pencermatan dan pembahasan bersama-sama. Bapak dan Ibu yang berbahagia, akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah hadir dan turut berpartisipasi dalam terwujudnya perjanjian kerjasama ini. Semoga kerja-kerja bersama antara Pemda Sigi dan Balai Besar Taman Nasional Lorelindo ke depannya terus berlanjut, dan dari PKS ini kita selangkah lebih maju untuk mewujudkan cita-cita kita untuk kesejahteraan masyarakat dan kelestarian Taman Nasional Lorelindo. Akhir kata, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun, yaitu anak Anoa jumlahnya 5, burung alo hinggap di dahan. Jika kita bekerja sama, beban berat terasa ringan. Kesigi bersama Oma, bawa roti dan buah kelapa. Mari kita bekerja sama untuk hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Selanjutnya, sambutan Bupati Sigi kepada Bapak Muhammad Irwan Esos MSI dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Dirjen KSDAE yang diwakili oleh Kasubdit Penguatan Fungsi dan Pembangunan Strategis Kawasan Konservasi, Bapak Tony Anwar, Esud MSI, dan seluruh direktur di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya tidak sebut satu persatu lagi. Yang saya hormati Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo, Dr. Insinyur Titi Gurdaningsih MSI. Yang saya hormati Kepala Bapeda Bapak Sutopo Condro MSI, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Bapak Afif PLT, Kepala Dinas Tata Ruang, Kepala Dinas PU Tata Ruang Insinyur Edi MT, dan seluruh yang hadir pada hari ini. Saya tidak sebut satu persatu lagi, dari Balai Taman Nasional Lorelindo, Dinas PU Tata Ruang, Kepala Bagian Humas, dan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Syukur dan nanti kita panjatkan karena atas rahmat, nikmat dan kehendaknya hari ini kita hadir dalam rangka melaksanakan kegiatan pembahasan draft PKS antara Taman Nasional Lorelindo dengan Pemda Kabupaten Sigi berupa peningkatan kualitas jalan Borapandere di Taman Nasional, di lingkungan Taman Nasional Lorelindo.
atas nama pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Sigi menyampaikan apresiasi serta penyampaian ucapan terima kasih kepada kita sekalian yang telah mengambil bagian untuk membantu dan mendukung pelaksanaan pembahasan peningkatan kualitas Jalan Bora Pandere di Taman Nasional Lorelindo, dengan harapan pembangunan ini dapat bermanfaat bagi semua masyarakat yang ada, khususnya masyarakat di Kabupaten Sigi. Dengan pembangunan, dengan penandatanganan dan kesepakatan bersama ini untuk pembangunan Jalan Bora Pandere di lingkungan Taman Nasional Lorelindo diharapkan dapat membantu maupun dapat mendukung pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, sehingga akses menuju ibu kota kabupaten semakin cepat dan dapat meningkatkan layanan arus transportasi orang maupun barang di Kecamatan Sigi Kota, Kecamatan Sigi Biromaru, Kecamatan Tanam Bulawa dan Kecamatan Umbasa, Kabupaten Sigi, serta dapat mempermudah jalur mitigasi bencana alam, meningkatkan kemampuan layanan jalan kabupaten secara optimal dalam kondisi mantap, memperlancar arus lalu lintas, memperpendek waktu tempuh, serta menjaga keselamatan pengguna jalan, serta untuk menjamin terwujudnya keutuhan, kelestarian dan manfaat kawasan Taman Nasional Lorelindo, serta meminimalkan dampak langsung maupun tidak langsung sebagai akibat peningkatan ruas jalan Bora Pandere di dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo. Hadirin yang saya hormati, adapun ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi peningkatan dan pemeliharaan ruas jalan Bora Pandere di dalam kawasan Taman Nasional Lorelindo di Kabupaten Sigi, Provinsi Tengah, sepanjang kurang lebih 4,62 km dan lebar badan jalan 6,5 meter. B. Rehabilitasi kawasan Taman Nasional Lorelindo. C. Perlindungan dan pengamanan kawasan Taman Nasional Lorelindo. D. Konservasi keanekaragaman hayati Taman Nasional Lorelindo. E. Pencegahan kebakaran hutan Taman Nasional Lorelindo. F. Pemberdayaan masyarakat sekitar Taman Nasional Lorelindo. G. Pengembangan wisata alam Taman Nasional Lorelindo. H. Perencanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kerjasama ini berada di zona khusus Taman Nasional Lorelindo, Resort Sibalaya, Seksi Pengelolaan Taman Nasional atau disingkat SPTN Wilayah 4 Bora, Bidang Pengelolaan Taman Nasional Sigi Biromaru, Desa Siboi, Kecamatan Tanam Bulawa dan Desa Kalawara, Kecamatan Umbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Tengah. Hadirin yang kami hormati, lembaga kedepannya harus berkontribusi positif sebagai mitra pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial dan pembangunan daerah ini, karena munculnya kompleksitas permasalahan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi memerlukan penanganan dan partisipasi kita semua. Semoga dengan diadakannya pembahasan draft PKS antara Taman Nasional Lorelindo dengan Pemda Kabupaten Sigi berupa peningkatan kualitas Jalan Bora Pandere di Taman Nasional Lorelindo dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Akan disampaikan oleh Direktur Perencanaan Kawasan Konservasi Bapak Ahmad Munawir SHUT MSI. Dengan hormat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya lanjutkan, apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Terdengar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkhusus Bapak Bupati Sigi, Bapak Muhammad Irwan, SOS MSD. Terima kasih banyak Bupati. Hari langsung di acara penandatanganan perjanjian kerjasama ini nantinya akan dilakukan bersama Ibu Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo. Dan juga yang saya hormati hadir
Bapak Kepala Bapeda, Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup, dan juga Bapak Kepala Dinas PUPR ya kalau tidak salah tadi, dan seluruh jajaran dari pemerintah Kabupaten Sidiki. Dan juga yang saya hormati, saya banggakan Bu Dr. Titi selaku Kepala Balai Besar Taman Nasional Lorelindo dan seluruh jajarannya yang telah secara tekun, secara bersama-sama dengan jajaran Bupati mendorong sehingga sampai kita pada hari ini untuk pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya tentunya mohon maaf karena hari ini kami bersama-sama Pak Dirjen Pak sebenarnya acara kita dicuri waktu saya ini karena bersamaan acara penganugerahan gelar doktor salah satu senior kami, dan kebetulan Pak Dirjen selaku promotornya sehingga tidak bisa hadir langsung, dan saya juga tadi minta istri waktu sebentar untuk mengikuti acara ini karena saya anggap acara ini penting sekali sehingga saya dari sela-sela ini pun saya pinjam orang nih Pak di kampus Gajah Mada ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya nanti tidak di tempat yang semestinya. Ini kami mencari tempat yang pas saja. Baik, Pak Bupati, Bu Titi, bahwa sebagaimana tadi sudah disampaikan semua, alhamdulillah kalau tidak salah saya kan juga Pak Bupati datang langsung. Waktu itu ketemu Pak Dirjen, dan kebetulan saya mau mendampingi Pak Dirjen waktu itu bulan Mei, dan juga sekaligus menyampaikan surat permohonan untuk kepada Menteri untuk dapat diproses persetujuan kerjasamanya, dan alhamdulillah ini termasuk yang cepat Pak Bupati. Mei dimasukkan, Juni kalau tidak salah sudah disetujui Menteri, dan Juli surat Dirjen sebagai hitam di atas putihnya ada surat ke Pak Bupati dan Ibu Titi. Nah memang kita ketahui bahwa skema di dalam kawasan konservasi untuk adanya pihak lain di dalam melakukan aktivitas non kehutanan, termasuk salah satu yang membangun atau meningkatkan ruas jalan di kawasan konservasi itu melalui namanya skema perjanjian kerjasama. Dia bukan melalui skema izin, dan karena itu maka kerjasama itu memang ada nanti kemudian pasal ada hak dan kewajiban yang disepakati bersama. Ya, jadi beda kalau izin harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Kalau kerjasama ada pasal-pasal yang kemudian bisa kita berdiskusi, bisa kita bersepakat untuk itu. Nah itu, sebagaimana tadi juga harapan Pak Bupati, harapan kami pun sangat berharap bahwa jalan yang kemudian nanti di sepanjang 4,6 kilo di kawasan Taman Nasional Lorelindo ini betul-betul setelah ditingkatkan nanti dapat mendukung daripada ekonomi masyarakat yang dihubungkan oleh jalan ini, dan juga tentunya tetap mendukung daripada kehidupan sosial dan budaya masyarakat, dan juga terutama sekali Ibu Titi dalam kerangka jalan ini juga tentunya dapat digunakan dalam rangka pengelolaan kawasan supaya lebih optimal tentunya. Jadi saya rasa semua bisa memanfaatkan jalan ini untuk kepentingan dan peluang secara bersama-sama. Itu. Jadi Bapak Ibu, Taman Nasional Lorelindo itu salah satu dari cagar biosfer ya yang ada di Indonesia. Cagar biosfer ini memang pengelolaannya tentu kita di bawah monitoring daripada PBB UNESCO Pak. Sehingga harapannya dengan adanya pembangunan jalan kemudian komitmen kita kepada dunia bahwa cagar biosfer Lorelindo ini kita akan pertahankan. Ada dan tiada jalan ini mestinya kita komitmen untuk itu. Jadi kami sangat berharap khususnya, dan saya yakin Pak Bupati Sidiki sangat pro terhadap lingkungan. Mudah-mudahan dengan jalannya semakin bagus nanti ini tentunya tidak kemudian berdampak negatif yang signifikan terhadap kawasan. Karena sering sekali Bapak Ibu sekalian, bukan masalah jalannya kemudian yang menjadi kendala, tapi setelah jalan itu terbangun kemudian akses
manusia kemudian gampang keluar masuk sehingga memudahkan adanya peluang-peluang yang kemudian kontradiktif dengan tujuan pengelolaan kawasan itu. Nah, dan karena itu kami sangat berharap dukungan dari semua pihak, khususnya pemerintah daerah. Nah, semoga dengan adanya jalan ini kemudian daerah-daerah di sepanjang jalan ini kemudian nanti, karena banyak pengalaman Pak Bupati di Sumatera, Kalimantan, setelah jalan lebih bagus, kanan kirinya akan lebih cepat terbuka untuk kampung, Pak, untuk kebun dan lain-lain. Sementara itu kita ada wacana biosfir yang juga kita dimonitor oleh dunia dalam hal ini UNESCO, sehingga justru sebenarnya harapan kami dengan adanya jalan ini kemudian lebih mendukung kita untuk bagaimana supaya jalan daerah-daerah di sekitar kawasan ini terus kita pertahankan sebagaimana fungsinya. Nah, itu kata kunci inti yang selalu kami sampaikan kepada mitra-mitra kami, baik pemerintah kabupaten, provinsi, dan bahkan pusat. Karena memang saat ini banyak sekali Pak Bupati kami membangun kerjasama dengan pemerintah kabupaten, yang itu jalan kabupaten, kalau jalan provinsi tentu balai besar jalan, kalau jalan nasional kita langsung dengan PUPR pusat, Pak. Jadi selalu kami sampaikan poin-poin tersebut bahwa sebenarnya di PUPR juga sudah dikenal namanya Green Roads. Jadi konsep-konsep tentang jalan yang dibangun itu memang sudah memperhatikan aspek-aspek lingkungan, tidak hanya lingkungan dalam konteks fisik landscape, tetapi juga terhadap satwa liar yang ada di daerah tersebut. Nah, contoh yang pernah dikunjungi Pak Jokowi di Riau, Pak, menarik sekali karena membangun jalan tapi kemudian gajah bisa lewat di bawahnya. Nah, itu, tapi ini kan jalannya sudah jadi, hanya memberikan contoh saja bahwa Green Roads itu memang menjadi harapan kita ke depan. Dan sekarang ada Impres 1 2023, Pak, instruksi Presiden tentang pengarusutamaan keanekaragaman hayati. Jadi itu ditujukan kepada Bupati, Gubernur, dan beberapa menteri bahwa dalam setiap pembangunan memang sudah harus memperhatikan terhadap konservasi biodiversity itu, karena itu adalah tentu milik Kabupaten Sigi yang harus kita jaga bersama. Keragaman hayati yang dimiliki Lorelindo ini adalah tentu juga merupakan milik daripada, atau itu adalah milik dari masyarakat Kabupaten Sigi, sehingga mestinya bagaimana kita jaga dan paling penting bagaimana kita bisa memanfaatkan yang secara berkelanjutan. Nah, jadi saya beberapa waktu lalu juga pernah mengawal cagar biosfer. Sepertinya kalau tidak salah Sigi salah satu kabupaten yang sudah lebih maju di dalam membuat produk-produk, ya kalau tidak salah Bupati, ya, untuk mempromosikan cagar biosfer, mengatakan ada branding cagar biosfer di produk-produk itu. Nah, itu salah satu yang sangat menarik sebenarnya. Mudah-mudahan ini terus diteruskan begitu, ya. Di Lore, di Sigi, dan lain-lain ini terus ditingkatkan. Jadi intinya itu saja sebenarnya. Mudah-mudahan nanti di perjanjian kerjasama Bu Titi, karena kita memang juga tentu diaudit oleh inspektorat, ya, sehingga saya sangat berharap Bu Titi dan tim mengawal tata kelola kerjasama ini lebih baik lagi. Jadi tentang komitmen itu memang harus kita laksanakan, khususnya di setiap kegiatan tentu ada monitoring dan ada laporan tahunan. Itu yang perlu nanti kita kawal bersama, sehingga nanti apa yang terjadi di Kabupaten Sigi, perjanjian ini menjadi contoh yang baik bagi kabupaten-kabupaten lain. Terus terang, kami sudah banyak sekali perjanjian dengan kabupaten-kabupaten di seluruh Indonesia. Nah, memang ada beberapa kabupaten yang kemudian perjanjian kerjasama Pak Bupati itu seolah-olah sudah selesai. Sementara sebenarnya ada rencana pelaksanaan program, ada RKT, yang kemudian itu kan nanti bisa dikawal oleh dinas-dinas terkait. Nah, banyak kemudian bupati yang perjanjian kerjasama ini artinya tidak jalan. Nah, ini menjadi temuan bagi kami karena kami diaudit juga oleh inspektorat bahkan BPK. Dan karena itu kami sangat berharap dengan kepemimpinan Pak Ibran, Pak Bupati, semoga nanti perjanjian kerjasama yang di sini menjadi contoh yang baik bagi bupati-bupati lainnya.
Itu saja saya rasa Pak Bupati, harapan kami, dan sekali lagi selamat. Kami sangat yakin dengan pemerintah Kabupaten Sigi dalam mendukung konservasi. Kami sudah dapat banyak laporan dari BPD, dan karena itu proses ini pun begitu lancar, karena memang ada keyakinan kami ini bahwa pemerintah Kabupaten Sigi pasti akan selalu bersinergi untuk pembangunan dan konservasi khususnya di Rorelindo, terkhusus lagi di wilayah Kabupaten Sigi. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Selamat atas hari ini, kalau tidak salah juga tingkat tanda tangan lagi Pak Bupati, tidak lagi pembahasan Pak, karena sudah dibahas beberapa waktu lalu. Jadi Bapak ambil jalan cepat ini Pak, jadi kencang sekali sebenarnya Sigi ini. Semoga apa yang menjadi hari ini menjadi contoh bagi yang lain. Sepanjang kita berkomunikasi dengan baik, sebenarnya itu bisa berjalan dengan cepat dan baik juga. Jadi intinya memang di komunikasi. Jadi sekali lagi Pak Bupati, terima kasih. Kapan-kapan saya main ke Sigi Pak, kita minum air apa tuh, air nau. Saya pernah minum air apa namanya? Air nau ya. Yang penting kan kelebihan Pak. Bisa ya. Nanti sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Dilanjut acaranya mungkin saya tidak ikut karena saya harus gabung lagi di acara ya. Ya, ada sedikit Pak, saya tambahkan izin sedikit sekali, 1 menit. Ya, makasih banyak Pak Hadir. Terkait dengan penyampaian tadi, saya pikir kita sama dan satu frekuensi tentunya berkaitan dengan ini. Nah, insya Allah setelah ini saya tadi sudah berkomunikasi dengan Kepala Bapeda. Rencananya ketika akan dibangun jalan di dalam, kami akan buat pos bersama di situ Pak. Pos bersama pertama dalam rangka menjaga kawasan juga, sekaligus juga mengawasi proses-proses, karena di belakang sana kan ada penambangan kemarin yang memang harus dikawal. Sehingga nanti insya Allah mudah-mudahan kami kerjasamakan dengan TNI Polri, kemudian Satpol PP, dan dari Polhut kita akan buatkan pos. Dan mungkin insya Allah ada anggaran ini kita dorong buat ada rumah jaga di dalam, mungkin sekitar 4 kamar misalnya. Setelah itu kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ruang hijau, perkebunan dan lain sebagainya kita akan kawal di sekitar itu. Saya pikir itu Pak. Makasih banyak Pak Direktur. Atau yang mewakili dipersilakan untuk. Terima kasih banyak Bupati, luar biasa. Kepada Bapak Ibu yang mendokumentasikan, mohon tidak menutup kamera belakang yang kamera utama. Izin Pak, ini 1, 2, 1, 2. Panji, pokoknya ruas jalan Murah Pandai. Ada kesepakatan 22, 4,6 Taman Nasional kita sepakati di clear, dari clear dari total 22. Saya makasih banyak. Saya makasih banyak. Kalau harus dia juga. Siap. Ada masalah, Mas. Ini yang depan ada boleh ada depan nggak masuk kamera. Kepala Balai Besar Taman Nasional Rorelindo dengan Bapak Bupati Sigi, maka berakhir pula rangkaian acara hari ini. Mohon maaf apabila mulai dari persiapan hingga berakhirnya acara ini terdapat hal yang kurang berkenan. Pepatah mengatakan tidak ada gading yang tidak retak. Demikian juga dalam pelaksanaan kegiatan hari ini. Kami selaku MC akan berpantun juga. Padi digiling menjadi beras, lalu disimpan di depan teras. Marilah kita kolaborasi dan bekerja keras agar tujuan berjalan selaras. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.